Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi bersama saya di sini Muhammad Horiken dengan nomor mahasiswa 19063566191. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sinopsis ya, atas final assignment project metode numerik yang akan dilaksanakan mendekati ujian akhir semester ini. Jadi di sini judul yang saya bawakan adalah Optimization for Simple Frame Structure Design. Di sini abstraknya berisikan tentang various application of force mechanics ya. Jadi uh, bahwa aplikasi dari mekanika kekuatan itu udah ada di keseharian kita ya, di everyday human life, terutama juga pada trust. Sebagai sebagai mahasiswa teknik mesin, kita itu dilatih untuk menjadi engineer yang kompeten dalam mendesain sistem trust, termasuk juga dalam hal optimisasi sistem tersebut. Paper ini intinya memprovide basic illustration atau ilustrasi dasar ya mengenai project optimisasi yang akan dilakukan sebagai final project menyangkut mengenai uh, simple frame structure ya. Jadi struktur rangka batang sederhana ya yang kita menganalisisnya dengan menggunakan numerical method di sini. Yang mana kita ngecek itu yang numerical method yang dipakai itu yang tepat untuk kasus yang bersangkutan. Oke, jadi di sini kita pakai keyword itu mechanics ya, mechanics, numerical method dan optimization. Jadi di sini intinya dari kasus mekanika kita menyelesaikannya menggunakan numerical method untuk mendapatkan optimisasinya. Kemudian di sini kita masuk ke pengenalan ya. Jadi logam itu sendiri juga sudah dipakai secara luas ya, secara ekstensif juga untuk membangun trust ya, struktur trust. Yang mana ini sangat-sangat menyangkut dengan propertiesnya ya, mechanical propertiesnya yang gitu. Dan karena ini juga ya strukturnya ini jadi kayak banyak riset yang usaha mencari tahu mengenai superior strength itu dan performance juga. Dan sudah banyak diaplikasikan juga di construction terutama di struktur di teknik sipil ya. Nah, kemudian di sini juga banyak ya analisis ini untuk yang di jembatan gitu ya. Nah, biasanya tuh dia pakai konkrit dan steel, tapi uh, itu campurannya ya, campuran maksudnya untuk strukturnya di dalamnya menggunakan itu. Dan kemudian uh, riset juga banyak menjelaskan mengenai karakteristik materialnya, terus itu joint desainnya gitu ya. Terus kemudian juga struktur komponennya itu untuk dalam rangka optimisasi yang udah ada sekarang gitu ya. Nah, tapi menghitung atau menganalisis struktur yang dipakai pada masa-masa sebelum itu menggunakan analisis yang menggunakan analytical method atau metode analitis atau yang hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan konvensional. Sementara itu untuk dikarenakan perkembangan dari teknologi itu sendiri ya, teknologi komputasi itu semakin berkembang pesat, eh, kita dapat menggunakan bantuan komputer untuk menyelesaikan berbagai analisis ya, analisis menggunakan metode numerik ya dengan mudah. Kemudian eh, numerical method itu juga bisa disampaikan ya, bisa digunakan dengan melalui berbagai bahasa pemrograman seperti misalkan Python, C++, dan Modelica. Yang mana ini menjadi cara kita untuk mengkomunikasikan ide algoritma kita kepada komputer. Dengan adanya suatu bantuan ini ya, bantuan adanya teknologi komputasi ini, kita bisa menganalisis struktur trust ya dan melakukan optimisasinya dalam dengan cara yang
efektif dan efisien. Karena apa? Karena kita cukup membuat algoritma itu cuma sekali saja. Cukup membuatnya sekali, nanti berikut-berikutnya kita hanya tinggal menginput uh, mantrasnya ya, yang diterjemahkan dalam bentuk note, kemudian join-joinnya semua itu ntar terus masukkan koordinat, ya udah selesai. Sampai di situ. Oh ya, sama keberadaan dari gaya-gayanya gitu ya, yang telah diproyeksikan ke X dan Y, itu kita bikin matriksnya, kemudian setelah input itu udah langsung selesai, langsung dapat semuanya gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan yang berulang-ulang gitu setiap kasus yang ada gitu ya. Nah, objektifnya adalah untuk dalam project ini, sebagai langkah optimisasi ya, kita ingin mencari luas penampang ya, dimensi luas penampang yang terbaik ya, maksudnya yang paling optimal. Ketika kita hanya diberikan pilihan hanya cuman dapat satu jenis material untuk bisa digunakan. Dan yang kedua adalah kita bisa menentukan material terbaik jika misalkan desainnya udah ada, tapi kita disuruh menentukan material terbaik yang paling optimal ya. Kak, ya kita harus bisa, sebagai engineer kita bisa menentukan material yang terbaik ya untuk bisa digunakan. Lalu description untuk modelnya ini ya. Jadi ini ceritanya ada truss di sini ya. Ada truss ya, eh, terdiri atas batang-batang seperti yang tampak di bawah sini. Eh, dengan luas penampangnya ini A ya, luas penampang per batangnya ini A, dan dibuat, oh ya, A-nya ini seragam ya, asumsikan seragam semuanya, dan dibuat dengan aluminium ya, yang mana di sini yang modulus itu masih dianggap sebagai E ya. Nah, bebannya itu diberikan di join 4 ya, secara vertikal. Pada project ini kita akan menentukan tadi luas penampang terbaik ya. Luas penampang paling optimal jika kita punya modulus elastisitasnya adalah 70 gigapascal atau kita menggunakan aluminium 6061 ya. Dan tentukan juga kita akan menentukan material terbaik untuk digunakan jika uh, desain ini sudah fix gitu ya, dengan dimensi yang fix, yaitu luas penampang 15 cm kuadrat atau persegi. Nah, rencananya insya Allah perhitungan ini akan kita gunakan, kita akan analisis ya menggunakan numerical method ya untuk mendapatkan optimisasinya gitu. Di sini insya Allah saya akan menggunakan bahasa Python dan Modelica seperti itu. Kemudian sebagai hasilnya saya berharap untuk mendapatkan luas penampang terbaik ya jika hanya diberikan satu jenis material yang boleh digunakan, dan juga mendapatkan tadi ya benar ya, dimensi luas penampang terbaik jika hanya diberikan satu jenis material untuk digunakan, dan mendapatkan jenis material terbaik jika saya diberikan desainnya saja sudah fix, tidak boleh saya ubah gitu, seperti itu. Adapun referensi yang saya gunakan, saya membaca dari Moaveni ya. Ini edisi keempat ya yang diterbitkan pada tahun 2012, dan uh, dari uh, bantuan dari para asisten dosen ya, asisten mahasiswa yang telah mengajarkan saya. Jadi ini referensinya saya mendapatkan pengetahuan dari beliau-beliau ini seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.